Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gaun satin berwarna krem yang dikenakan Maya terasa sedikit sesak. Bukan karena ukurannya yang salah, tapi karena dadanya yang terus bergemuruh oleh rasa cemas. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang ia lalui dengan penuh pengabdian, kesabaran, dan pengorbanan. Di tangannya, sebuah kotak bludru kecil berisi jam tangan mewah hasil tabungannya selama setahun digenggam erat. Ia ingin memberikan kejutan ini pada Aditya, suaminya, yang kini telah sukses menjadi pengusaha muda di bidang properti. Lampu kristal di aula hotel berbintang itu bersinar menyilaukan. Suara denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para sosialita memenuhi ruangan. Maya melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan. Ia mencari sosok suaminya di antara kerumunan pria berjas mahal. "Oh, lihat siapa yang datang," bisik seorang wanita di dekat meja prasmanan. Maya mengenalinya sebagai salah satu teman arisan Aditya, namun ia memilih abai. Langkah Maya terhenti saat matanya menangkap sosok Aditya di tengah ruangan. Pria itu tampak gagah dengan tuxedo hitamnya. Namun, ada yang salah. Di lengan Aditya, melingkar tangan seorang wanita muda bergaun merah menyala dengan potongan dada rendah. Sekretaris pribadi Aditya yang selama ini diklaim hanya sebagai rekan kerja yang rajin. Mereka tertawa. Sangat akrab. Bahkan tangan Aditya sesekali mengusap pinggang Siska dengan gerakan yang sangat intim. Gerakan yang sudah lama tidak pernah ia rasakan di rumah. "Adit?" Suara Maya bergetar saat ia mendekat. Musik seolah memelan. Beberapa pasang mata mulai tertuju pada mereka. Aditya menoleh, senyum lebarnya seketika lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan raut wajah yang tampak sangat terganggu. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Aditya tanpa basa-basi. Suaranya datar. Tidak ada sapaan hangat untuk istri yang sudah menunggunya pulang hingga larut setiap malam. "Ini ulang tahun pernikahan kita, Mas. Kamu bilang ada acara kantor. Jadi aku datang untuk memberi kejutan." Maya mengangkat kotak bludru itu dengan tangan gemetar. "Selamat ulang tahun pernikahan, Mas." Tawa renyah keluar dari bibir Siska. "Aduh, Mbak Maya, Mas Adit ini sedang menjamu tamu-tamu penting. Datang dengan penampilan seperti ini? Mbak tidak bercermin dulu." Siska memandang Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Maya memang tampil sederhana. Rambutnya hanya disanggul simpel, sangat kontras dengan Siska yang gemerlap. "Diam kamu, Siska. Aku bicara dengan suamiku," tegas Maya, mencoba mempertahankan harga dirinya. Namun, pembelaan yang ia harapkan dari Aditya tidak kunjung datang. Sebaliknya, Aditya justru melepaskan rangkulan Siska hanya untuk melangkah maju dan menyambar kotak hadiah dari tangan Maya. Tanpa melihat isinya, ia melempar kotak itu ke meja hingga terbuka dan isinya terjatuh ke lantai. "Kamu membuatku malu, Maya," bentak Aditya tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membungkam seluruh ruangan. "Lihat dirimu. Kamu datang ke sini dengan wajah kusam dan pakaian kuno itu, lalu mencoba bersikap seolah kamu adalah istri yang paling berjasa." "Mas, apa maksudmu? Aku istrimu." "Istri?" Aditya tertawa sinis. Matanya berkilat penuh kebencian. "Istri yang hanya bisa menghabiskan uang dan tidak tahu cara menempatkan diri? Teman-temanku di sini semuanya membawa pasangan yang berkelas, yang bisa mengangkat martabat mereka. Sedangkan kamu hanya beban yang memalukan." Maya merasakan air mata mulai menggenang. "Aku berhenti kerja demi kamu, Mas. Aku mengurus rumah, mengurus ibumu. Aku." "Cukup." Aditya menunjuk wajah Maya dengan telunjuknya. "Jangan mulai dengan drama pengorbanan itu. Aku muak. Hari ini aku ingin bersenang-senang, dan kamu datang merusak segalanya." Aditya menoleh ke arah teman-temannya yang mulai berbisik-bisik dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Alih-alih merasa malu karena berselingkuh, Aditya justru merasa harga dirinya jatuh karena kehadiran Maya yang tidak setara dengan dunianya sekarang. "Dengar semuanya," seru Aditya dengan suara lantang, memastikan semua orang mendengar.
Wanita ini bukan lagi bagian dari perayaanku malam ini. Ia kembali menatap Maya dengan tatapan yang lebih tajam dari sembilu. Keluar dari sini, Maya. Sekarang juga. Mas, kamu mengusirku. Ya, pergi. Dan jangan pernah injakan kakimu di rumahku lagi. Aku sudah lelah berpura-pura mencintaimu. Siska jauh lebih segalanya dibanding kamu. Kamu hanya sampah yang lupa aku buang sejak lama. Siska tersenyum kemenangan. Ia kembali memeluk lengan Aditya dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Dengarkan, Mbak, Mas Adit sudah tidak butuh barang rongsokan. Silakan pergi sebelum security menyeretmu. Maya melihat sekeliling. Teman-teman Aditya, orang-orang yang dulu sering makan di rumahnya dan memuji masakannya, kini justru tertawa dan mencemoohnya. Tidak ada satupun orang yang membelanya. Dunia Maya runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak mengambil jam tangan yang terjatuh di lantai itu. Ia membiarkannya terinjak oleh kerumunan. Baik, bisik Maya. Suaranya kini dingin, tak lagi bergetar. Jika ini yang kamu inginkan, Aditya. Kamu baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mencintaimu saat kamu masih merangkak di jalanan. Maya berbalik, berjalan tegap keluar dari aula mewah itu meskipun punggungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Di belakangnya, ia mendengar tawa Aditya dan Siska yang kembali pecah, diiringi denting gelas yang bersulang untuk kebebasan suaminya. Begitu pintu aula tertutup, hujan deras langsung menyambutnya di lobi hotel. Maya berdiri di bawah guyuran air, membiarkan gaun satinnya basah kuyup. Ia tidak punya arah tujuan, tapi satu hal yang pasti, api dendam baru saja tersulut di dalam dadanya. Ia merogoh tas kecilnya, mengambil ponsel yang layarnya retak, dan mendial sebuah nomor yang sudah 5 tahun ia hapus dari daftar panggilan cepatnya. Nomor yang ia janjikan tidak akan pernah ia hubungi lagi demi harga diri di hadapan ayahnya. Setelah nada sambung ketiga, suara berat dan berwibawa di seberang sana menjawab, "Halo, Papa." Suara Maya pecah. Jemput Maya. Papa benar. Pria itu, dia tidak lebih dari seekor anjing yang lupa tuannya. Air hujan turun seolah langit ikut merasakan murka yang tertahan di dada Maya. Dinginnya malam itu menusuk hingga ke tulang. Namun rasa perih di kulitnya akibat terpaan angin tak sebanding dengan rasa panas yang membakar hatinya. Maya berjalan menjauh dari lobi hotel mewah itu tanpa menoleh lagi. Sepatu hak tingginya yang mahal kini terasa seperti beban. Maka ia melepasnya dan berjalan bertelanjang kaki di atas aspal yang kasar dan basah. Setiap langkahnya membawa bayangan 5 tahun terakhir. Ia teringat bagaimana ia dulu memasak mie instan di kontrakan sempit bersama Aditya saat bisnis suaminya baru dimulai. Ia teringat bagaimana ia menjual perhiasan warisan almarhum ibunya hanya untuk membayar sewa kantor pertama Aditya. Semua memori itu kini terasa seperti lelucon yang pahit. Ia telah memberikan segalanya kepada seorang pria yang justru memilih untuk meludahi wajahnya di depan umum. Maya berhenti di sebuah halte bus yang sepi. Tubuhnya menggigil hebat. Gaun satinnya yang kini berat karena air menempel di kulit, membuatnya tampak menyedihkan. Ia duduk di kursi kayu yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip, Maya menatap ponselnya. Panggilan ke ayahnya tadi hanya berlangsung singkat, namun ia tahu, roda nasibnya baru saja berputar balik. 5 tahun, Pak. Bisiknya pelan di tengah suara deru hujan. 5 tahun aku membuang harga diriku untuk laki-laki yang bahkan tidak punya hati. Ia teringat hari di mana ia bertengkar hebat dengan ayahnya, Bramantio Lazuardi. Ayahnya, seorang raja bisnis yang menguasai berbagai sektor industri di negeri ini, telah memperingatkannya. Laki-laki itu hanya melihatmu sebagai tangga. Maya. Begitu dia sampai di puncak, dia akan menendang tangganya. Ucap ayahnya saat itu. Namun Maya yang keras kepala dan buta karena cinta, memilih untuk pergi dari rumah mewah Lazuardi tanpa membawa sepeser pun harta, hanya demi membuktikan bahwa cintanya pada Aditya adalah segalanya. Kini, pembuktian itu berakhir dengan kehinaan yang sempurna. Tiba-tiba,
Sebuah mobil sedan hitam panjang dengan kaca gelap perlahan berhenti tepat di depan halte. Kehadiran mobil itu tampak sangat kontras dengan lingkungan halte yang kumuh. Dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam dan payung besar keluar dari mobil tersebut. Mereka membungkuk hormat di hadapan Maya yang masih terduduk lemas. "Nona muda," sapa salah satu dari mereka. Suaranya berat namun penuh rasa hormat. "Tuan besar sudah menunggu Anda di dalam." Maya mendongak. Ia mengenal pria itu. Itu adalah kepala pengawal pribadi ayahnya yang sudah bekerja di keluarga Lazuardi selama puluhan tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Maya berdiri. Salah satu pengawal dengan sigap memayunginya, melindunginya dari sisa-sisa tetesan air hujan, sementara yang lain membukakan pintu mobil. Begitu pintu tertutup, kehangatan dari pemanas mobil menyambut kulit Maya yang sudah membiru karena kedinginan. Di kursi belakang, duduk seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih di bagian pelipis, namun tatapannya masih setajam elang. Bramantio Lazuardi tidak mengatakan apa-apa saat melihat putri tunggalnya dalam keadaan sekacau itu. Ia hanya memberikan sebuah selimut wol tebal dan memberi isyarat pada sopirnya untuk melaju. Maya membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Wangi selimut itu, wangi rumah yang sudah lama ia rindukan, membuat pertahanannya runtuh. Ia terisak tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. "Jangan menangis karena debu, Maya." Suara Bramantio akhirnya terdengar, berat dan penuh otoritas. "Debu itu hanya perlu disapu, bukan ditangisi." Maya menyeka air matanya dengan kasar. "Dia mengusirku, Pak, di depan semua orang. Dia menghinaku di depan selingkuhannya seolah-olah aku ini sampah yang memalukan." Bramantio menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur karena hujan. "Itu karena dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Dia pikir kamu adalah wanita lemah yang tidak punya siapa-siapa. Dia lupa bahwa di dalam darahmu mengalir nama Lazuardi." Mobil itu terus melaju menembus malam, meninggalkan area hotel tempat Aditya mungkin masih berdansa dengan Siska. Maya mengepalkan tangannya di balik selimut. Rasa sedihnya perlahan mulai menguap, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Keinginan untuk membalas dendam. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, Pak," ujar Maya dengan nada suara yang tiba-tiba berubah. Tidak ada lagi getaran kesedihan. Yang ada hanyalah ketegasan yang mematikan. "Aku ingin dia melihatku di puncak, sementara dia memohon di kakiku. Aku ingin menghancurkan setiap batu bata kesuksesan yang dia bangun dengan uang dan tenagaku." Bramantio menoleh. Sedikit senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ini adalah putri yang ia kenal. Putri yang memiliki ambisi dan kecerdasan yang sama dengannya. Untuk menghancurkan seseorang seperti dia, kamu tidak bisa hanya menggunakan amarah, Maya. Kamu harus menggunakan kekuasaan, kata ayahnya. "Besok, kamu akan kembali ke kantormu yang sebenarnya. Lazuardi Group punya banyak anak perusahaan yang butuh tangan besi. Aku akan memberimu satu. Lakukan apapun yang kamu mau." Maya menatap ayahnya. "Beri aku Aruna Development." Itu adalah perusahaan yang sedang bersaing ketat dengan perusahaan Aditya untuk proyek reklamasi pantai utara. Aku tahu semua kelemahan proposalnya. Aku tahu semua vendor yang dia gunakan. "Aruna Development adalah milikmu mulai besok pagi," jawab Bramantio singkat. Mobil akhirnya memasuki gerbang besar sebuah mensah mewah di kawasan elit. Gerbang besi itu tertutup rapat di belakang mereka, seolah-olah menutup babak kehidupan Maya sebagai istri yang tertindas. Begitu turun dari mobil, Maya berdiri tegak. Ia tidak lagi merasa kedinginan. Ia memandang ke arah langit yang mulai mereda hujannya. "Aditya," batinnya, "nikmatilah kemenangan sementaramu malam ini. Rayakanlah pesta itu sepuasmu bersama wanita itu. Karena mulai besok, aku akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kamu bangunkan. Kamu telah membuang ratumu, maka bersiaplah menghadapi murkanya." Malam itu, di dalam kamarnya yang luas dan mewah, Maya tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam dengan membersihkan dirinya, membuang semua pakaian lamanya ke dalam tempat sampah, dan mulai menyusun strategi. Ia membuka laptopnya,
Mengakses data-data lama yang pernah ia simpan secara rahasia saat ia masih membantu Aditya mengelola administrasi kantornya dulu. Ia melihat nama-nama investor, daftar hutang perusahaan Aditya, dan kontrak-kontrak yang belum ditandatangani. Maya tersenyum dingin. Ia tahu persis di mana letak urat nadi bisnis suaminya. Dan dia tidak akan ragu untuk memutusnya perlahan-lahan. Sampai Aditya tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan yang akan membakarnya seumur hidup. Pukul 4 pagi, Maya berdiri di depan cermin besar. Matanya yang sembab kini telah kembali jernih dan tajam. Transformasi itu telah dimulai. Maya yang lemah lembut telah mati di aula hotel itu. Dan kini, yang tersisa hanyalah Maya Lazuardi, wanita yang akan meruntuhkan dunia Aditya tanpa mengeluarkan setetes air mata pun lagi. Matahari pagi menembus celah gorden sutra di kamar megah kediaman Lazuardi. Maya terbangun bukan karena alarm, melainkan karena ambisi yang berdenyut di kepalanya. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan dirinya yang baru. Rambutnya yang biasanya hanya diikat asal-asalan kini tertata rapi. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang tajam, karya desainer ternama yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah saat masih menjadi istri Aditya. Di ruang makan, Bramantio sedang duduk tenang sambil membaca koran finansial. Aroma kopi mahal memenuhi ruangan. Saat Maya mendekat, Bramantio meletakkan korannya dan menatap putrinya dengan saksama. "Tidurmu nyenyak?" tanya ayahnya singkat. "Aku tidak tidur untuk bermimpi, Pak. Aku tidur untuk menyiapkan tenaga," jawab Maya sambil duduk di hadapan ayahnya. "Aku butuh akses ke seluruh data finansial Lazuardi Group yang berhubungan dengan sektor properti dalam 2 tahun terakhir." Bramantio memberikan sebuah tablet ramping kepada Maya. "Sudah kusiapkan. Termasuk daftar investasi, malaikat, yang aku kucurkan secara anonim ke perusahaan suamimu, mantan suamimu, atas permintaanmu 2 tahun lalu." Maya tertegun sejenak saat jarinya menggeser layar tablet itu. Ia melihat angka-angka yang fantastis. Selama ini, Aditya percaya bahwa ia mendapatkan modal besar karena kehebatannya bernegosiasi dengan investor luar negeri bernama Crown Capital. Kenyataannya, Crown Capital adalah perusahaan cangkang milik keluarga Lazuardi. "Jadi selama ini, dia berdiri di atas uangmu, Pak?" tanya Maya dengan tawa getir. "Lebih tepatnya, dia berdiri di atas cintamu yang buta," koreksi Bramantio. "Dia pikir dia jenius keuangan. Padahal, aku hanya memastikan setiap langkahnya tidak gagal karena aku tidak ingin melihat putriku hidup melarat. Tapi sekarang, karena dia sudah memutus ikatan itu, aku punya alasan legal untuk menarik seluruh investasi itu." Maya tersenyum dingin. Ini adalah senjata nuklir yang ia butuhkan. "Jangan tarik sekarang, Pak. Itu terlalu cepat. Biarkan dia merasa di atas awan sebentar lagi. Aku ingin dia menandatangani kontrak proyek reklamasi pantai dengan Aruna Development terlebih dahulu. Aku ingin dia mempertaruhkan seluruh aset pribadinya sebagai jaminan." Sementara itu, di sebuah apartemen mewah yang baru saja dibeli Aditya untuk Siska, suasana jauh dari kata tenang. Aditya terbangun dengan kepala pening akibat alkohol dari pesta semalam. Di sampingnya, Siska masih tertidur lelap dengan riasan wajah yang luntur. Aditya meraih ponselnya dan mendapati belasan pesan dari manajer keuangannya. Ia mengernyitkan dahi. "Pak, ada kejanggalan pada arus kas dari Crown Capital. Mereka meminta audit mendadak pagi ini." Aditya melempar ponselnya ke kasur. "Sial, mengganggu saja," gumamnya. Ia teringat kejadian semalam saat ia mengusir Maya. Ada sedikit rasa sesak yang muncul, namun ia segera menepisnya. Ia merasa Maya hanyalah penghambat karirnya. Tanpa Maya, ia merasa bisa terbang lebih tinggi bersama Siska yang lebih nyambung dengan dunia bisnisnya yang glamor. Namun, yang tidak diketahui Aditya adalah sebuah rahasia besar yang selama ini Maya simpan rapat-rapat. Selama 5 tahun pernikahan mereka, setiap strategi bisnis yang Aditya presentasikan sebenarnya adalah draft yang telah disempurnakan oleh Maya secara diam-diam di malam hari saat Aditya sudah tidur. Maya adalah otak di balik Blue Horizon, perusahaan Aditya. Tanpa Maya, Aditya hanyalah seorang pemasar dengan ego besar tanpa kedalaman strategi.
Siang harinya, Maya tiba di gedung Aruna Development. Kehadirannya memicu desas-desus di kalangan karyawan. Mereka telah mendengar bahwa CEO baru mereka adalah putri dari pemilik Lazuardi Group yang selama ini disembunyikan. Di ruang rapat utama, Maya mengumpulkan jajaran direksi. Ia menampilkan peta proyek reklamasi yang sangat ambisius. Mulai hari ini, kita akan mengubah struktur penawaran proyek ini, ujar Maya dengan suara penuh otoritas. Kita akan memberikan celah pada perusahaan Blue Horizon milik Aditya Pratama untuk memenangkan tender tahap pertama. Beri mereka harga yang sangat menggiurkan hingga mereka tidak punya pilihan selain mengambilnya. Seorang direktur bertanya dengan bingung, "Tapi Nona, bukankah kita ingin memenangkan proyek ini?" "Kita akan memenangkannya pada akhirnya," jawab Maya sambil menyesap kopinya. "Tapi pertama-tama, aku ingin Blue Horizon mengikatkan leher mereka pada proyek ini. Aku ingin mereka meminjam dana besar dari bank dengan menjaminkan seluruh gedung kantor dan rumah pribadi mereka. Setelah mereka masuk ke dalam jebakan, kita akan memutus aliran dana dari Crown Capital." Maya menjelaskan rencananya dengan sangat detail. Ia tahu bahwa Aditya memiliki kelemahan, keserakahan. Aditya selalu ingin terlihat sebagai pemain besar. Dengan umpan proyek raksasa, Aditya pasti akan menggigitnya tanpa memeriksa detail kecil di dalam kontrak. Selesai rapat, Maya berdiri di dekat jendela kaca yang besar, memandang gedung kantor Aditya yang terlihat jauh lebih kecil dari ketinggian kantornya sekarang. Ia mengambil sebuah foto lama dari dompetnya, foto pernikahan mereka yang sederhana di kawah. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Maya merobek foto itu tepat di bagian wajah Aditya dan membuangnya ke tempat sampah. "Kamu bilang aku beban, Mas," bisik Maya pada udara kosong. "Kamu bilang aku memalukan. Mari kita lihat, siapa yang akan memohon dan merangkak di lantai saat seluruh duniamu ternyata hanya dibangun di atas belas kasihanku." Saat itu, sekretaris Maya masuk membawa sebuah amplop. "Nona, ini adalah berkas perceraian yang Anda minta. Pengacara Anda sudah menyiapkannya." Maya mengambil pena emasnya dan membubuhkan tanda tangan dengan tegas. Ia tidak meminta harta Gonogini. Ia tidak butuh uang Aditya yang sebenarnya adalah uang ayahnya sendiri. Ia hanya ingin satu hal, kebebasan mutlak untuk menghancurkan pria itu secara profesional dan personal. Rahasia besar bahwa Maya adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis terbesar di negeri ini masih belum ia umumkan ke publik. Ia ingin memberikan kejutan itu secara bertahap. Ia ingin melihat wajah Aditya saat pria itu sadar bahwa wanita yang ia usir seperti anjing malam itu adalah orang yang memegang tali kekang nasibnya. "Kirimkan dokumen ini ke kantor Aditya sore ini," perintah Maya. "Dan pastikan kurirnya menyerahkannya langsung di hadapan Siska." Sebuah senyum miring tersungging di wajah cantik Maya. Permainan baru saja dimulai, dan papan catur sudah berada dalam kendalinya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Bagi Aditya, 3 bulan ini adalah masa keemasan yang semu. Ia merasa hidupnya sempurna, tanpa gangguan istri yang dianggapnya kuno, ditemani Siska yang selalu memujanya, dan bisnis yang tampak ekspansif. Namun, bagi Maya, 3 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk membangkitkan kembali singa yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Di pusat kebugaran eksklusif milik keluarga Lazuardi, Maya menyelesaikan sesi latihan terakhirnya. Tubuhnya kini lebih bugar, sorot matanya tajam, dan auranya memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. Ia tidak lagi menggunakan riasan tipis untuk menyembunyikan kelelahan. Sebaliknya, ia kini memiliki tim penata gaya profesional yang memastikan setiap jengkal penampilannya menunjukkan kelas sosial yang tak terjangkau. "Nona Maya, hari ini adalah simposium tahunan pengusaha properti nasional," lapor Sarah, asisten pribadi barunya yang cerdas dan tangkas. Aditya Pratama terkonfirmasi hadir. Dia baru saja menandatangani pinjaman besar untuk proyek reklamasi itu. Dia sangat percaya diri. Maya tersenyum tipis sambil menerima handuk putih bersih. "Bagus. Pastikan dia mendapatkan kursi di baris depan. Aku ingin dia memiliki pandangan terbaik saat panggung ini diambil alih." Simposium itu diadakan di hotel yang sama dengan tempat Aditya mengusir Maya 3 bulan lalu.
Ironi itu disengaja oleh Maya. Ia ingin menghapus memori pahit itu dengan kemenangan di tempat yang sama. Aditya datang dengan langkah pongah, menggandeng Siska yang mengenakan gaun yang terlalu mencolok untuk acara bisnis formal. Aditya menyapa rekan-rekan bisnisnya dengan tawa lebar, sesumbar tentang bagaimana perusahaannya, Blue Horizon, akan menjadi pemain utama dalam proyek reklamasi Pantai Utara. Selamat, Adit. Kudengar kamu dapat suntikan dana baru lagi, ujar salah satu rekan bisnisnya. Yah, begitulah. Keberuntungan selalu memihak pada mereka yang tahu cara memilih pasangan dan membuang beban, jawab Aditya sambil melirik Siska dengan bangga. Ia secara tersirat menghina Maya, menganggap kesuksesannya saat ini adalah hasil dari kebebasannya dari mantan istrinya. Siska tertawa manja. Mas Adit memang hebat. Lagi pula, perusahaan butuh citra yang segar, bukan yang suram seperti dulu. Tiba-tiba, lampu aula meredup. Pembawa acara naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai sesi diskusi, mari kita sambut pimpinan baru dari Aruna Development, anak perusahaan utama dari Lazuardi Group, yang juga merupakan investor utama proyek reklamasi tahun ini. Beri tepuk tangan untuk CEO Maya Lazuardi. Seluruh ruangan seketika hening saat pintu besar di samping panggung terbuka. Seorang wanita melangkah keluar dengan langkah yang anggun namun penuh penekanan. Ia mengenakan power suit berwarna putih gading dengan potongan asimetris yang sangat modern. Rambutnya yang hitam legam dibiarkan tergerai dengan gelombang sempurna. Perhiasan berlian minimalis namun berharga miliaran rupiah melingkar di lehernya. Aditya membeku. Gelas sampahnya di tangannya hampir terlepas. Maya? Bisiknya tak percaya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Siska di sampingnya membelalakan mata. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin si pembantu itu. Maya berdiri di belakang podium, menatap audiens dengan tatapan yang menyapu seluruh ruangan. Saat matanya melewati posisi Aditya, ia tidak berhenti. Ia menatap Aditya seolah-olah pria itu hanyalah debu di karpet, tanpa ada sedikit pun sisa emosi atau dendam yang terlihat. Hanya ada kehampaan yang dingin. Selamat siang, para mitra dan rekan bisnis. Suara Maya bergema melalui sistem suara berkualitas tinggi, terdengar begitu berwibawa dan berkelas. Nama saya Maya Lazuardi. Sebagai CEO baru Aruna Development, visi saya sederhana, integritas di atas segalanya. Kami tidak bekerja dengan amatir. Dan kami tidak bekerja dengan mereka yang membangun kesuksesan di atas pasir. Aditya merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Lazuardi? Selama 5 tahun menikah, ia hanya tahu nama belakang Maya adalah nama ayahnya yang sederhana, bukan nama keluarga konglomerat paling berpengaruh di negara ini. Ia teringat bagaimana dulu Maya pernah bercerita bahwa ayahnya sangat galak dan tidak setuju mereka menikah. Tapi Aditya tidak pernah curiga bahwa ayah yang dimaksud adalah Bramantio Lazuardi. Setelah pidato singkat yang memukau, sesi networking dimulai. Aditya, didorong oleh rasa penasaran sekaligus kecemasan yang luar biasa, mencoba mendekati Maya. Ia harus memastikan ini semua hanya mimpi buruk atau kebetulan semata. Ia menyeruak di antara kerumunan pengusaha yang mencoba menjilat Maya. Saat ia berhasil sampai di depan Maya, Siska mencoba menarik lengan Aditya, ketakutan, namun Aditya mengibaskannya. Maya, kamu bagaimana bisa? Tanya Aditya dengan suara yang jauh dari kesan angkuh yang ia tunjukkan tadi. Maya sedikit memiringkan kepalanya, menatap Aditya dengan ekspresi seolah sedang berusaha mengingat-ingat sesuatu yang tidak penting. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda salah satu subkontraktor yang sedang mengajukan proposal? Wajah Aditya memerah. Penghinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Ini aku, Adit, suamimu. Berhenti bermain sandiwara. Apa-apaan semua ini? Lazuardi Group. Maya memberikan isyarat pada Sarah, asistennya. Sarah segera melangkah maju, menghalangi posisi Aditya agar tidak terlalu dekat dengan Maya. Mohon maaf, Pak Aditya Pratama dari Blue Horizon, ujar Sarah dengan nada formal yang menyakitkan. Nona Maya sedang tidak menerima audiensi pribadi. Jika Anda ingin membahas mengenai kontrak proyek reklamasi yang baru saja kami tinjau ulang,
silakan hubungi Departemen Hukum kami. Mengingat ada beberapa ketidaksesuaian data yang kami temukan pada profil perusahaan Anda. Tinjau ulang? Apa maksudmu? Aditya panik. Pinjaman banknya baru saja cair. Dan itu semua bergantung pada jaminan kerjasama dengan Aruna Development. Maya menyesap air mineralnya. Lalu menatap Aditya tepat di matanya. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi kekuasaan yang mutlak. Maksud asisten saya adalah, Maya bicara dengan suara rendah namun tajam. Dunia ini kecil, Aditya. Kamu bilang aku adalah beban yang memalukan. Maka hari ini, aku membuktikan kepadamu bahwa kamulah yang sebenarnya tidak layak berada di ruangan yang sama denganku. Semua kemewahan yang kamu pamerkan hari ini, itu berdiri di atas tanda tanganku. Dan aku bisa menghapusnya secepat aku menghapus namamu dari hidupku. Siska mencoba ikut bicara. Mbak Maya, jangan sombong ya, Mas Adit itu. Maya melirik Siska sekilas. Senyum meremehkan muncul di bibirnya. Dan kamu, sekretaris yang naik pangkat menjadi pajangan? Terima kasih telah membantuku membuang sampah dari rumahku. Kalian sangat cocok bersama. Satunya pengkhianat, satunya lagi parasit. Pasangan yang sempurna untuk hancur bersama. Maya kemudian berbalik, mengabaikan mereka berdua seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi di sana. Ia berjalan menuju kerumunan investor kelas kakap yang menyambutnya dengan hormat. Aditya berdiri terpaku di tengah aula. Orang-orang di sekelilingnya, yang tadinya memujinya, kini mulai berbisik-bisik setelah melihat bagaimana CEO baru Lazuardi itu memperlakukannya. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah mulai retak dalam hitungan menit. Ia memandang tangannya yang gemetar. Ia baru saja menyadari bahwa wanita yang ia usir dengan hinaan 3 bulan lalu bukan hanya memegang hatinya dulu, tapi kini memegang seluruh masa depan bisnisnya di dalam genggamannya. Malam itu, transformasi Maya bukan lagi sekadar rahasia. Berita tentang Sang Ratu Lazuardi yang kembali menjadi tajuk utama di semua media bisnis. Dan bagi Aditya, itu adalah lonceng kematian bagi ketenangannya. Kehancuran tidak selalu datang dengan dentuman keras. Terkadang ia datang dalam kesunyian, seperti rayap yang memakan fondasi rumah hingga roboh tanpa peringatan. Itulah yang sedang dilakukan Maya terhadap Blue Horizon, perusahaan yang dulu ia rawat dengan keringatnya sendiri. Di kantor pusat Aruna Development yang megah, Maya duduk di balik meja marmer hitamnya. Di hadapannya, beberapa dokumen audit tersebar. Sarah, asistennya, berdiri dengan tablet di tangan, siap memberikan laporan harian. Aditya baru saja mencairkan termin pertama dari pinjaman Bank Mandiri sebesar 50 miliar rupiah. Nona, lapor Sarah. Dia langsung menggunakannya untuk membeli peralatan konstruksi baru dan membayar uang muka pada vendor-vendor kelas 1. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia mampu menangani proyek reklamasi ini. Maya menyesap teh hijaunya dengan tenang. Dia terlalu terburu-buru. Itulah kelemahannya. Dia ingin validasi dunia secepat mungkin setelah melihatku di simposium itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak butuh aku. Sesuai instruksi Anda, kami telah menghubungi para vendor tersebut secara anonim melalui perusahaan cangkang, lanjut Sarah dengan senyum tipis. Mereka semua telah menyetujui kontrak eksklusif dengan Aruna. Artinya, saat Aditya membutuhkan material utama bulan depan, vendor-vendor itu akan mendadak mengalami kendala pasokan untuk Blue Horizon. Maya mengangguk puas. Ini adalah bagian dari jaring perangkapnya. Ia membiarkan Aditya merasa kaya dengan uang pinjaman bank. Namun ia mengunci semua pintu keluar. Aditya sedang membangun menara di atas tanah yang sedang digali oleh Maya dari bawah. Sementara itu, di kantor Blue Horizon, suasana tampak penuh euforia yang semu. Aditya merasa dirinya adalah raja. Ia baru saja membeli mobil sport terbaru dan sebuah jam tangan Patek Philippe seharga miliaran rupiah untuk menunjukkan statusnya. Siska, yang kini menjabat sebagai direktur operasional meski tidak mengerti dasar-dasar manajemen, menghabiskan waktu dengan memesan perabotan mewah untuk ruang kantor barunya. Mas, kita harus merayakan ini, ujar Siska sambil memeluk leher Aditya dari belakang. Mantan istrimu itu mungkin punya nama Lazuardi,
Tapi kamu punya otak dan keberanian. Lihat sekarang, semua bank mau meminjamkan uang padamu. Aditya tersenyum, meski ada sedikit rasa gelisah di lubuk hatinya. Tentu, proyek reklamasi ini akan melipat gandakan kekayaan kita dalam setahun. Maya hanya mencoba menakut-nakuti saja. Dia pikir dia bisa menghentikanku hanya dengan nama ayahnya. Namun, kegelisahan itu berubah menjadi kenyataan seminggu kemudian. Sekretaris lama Aditya, satu-satunya yang masih setia sejak zaman Maya dulu, mengetuk pintu dengan wajah pucat. "Pak, ada surat dari Crown Capital. Mereka menyatakan akan melakukan penarikan investasi secara bertahap mulai bulan depan karena adanya perubahan kebijakan portofolio." Aditya tersentak berdiri. "Apa? Penarikan? Mereka adalah investor utama kita. Tanpa modal mereka, arus kas kita akan macet saat pengerjaan fisik proyek dimulai. Mereka bilang ini sudah sesuai dengan klausul di kontrak, Pak, bahwa investor berhak menarik modal jika terjadi perubahan struktur kepemimpinan yang dianggap berisiko." Jelas sekretaris itu dengan suara bergetar. Aditya menggebrak meja. Ia lupa bahwa dalam kontrak yang dulu Maya siapkan, dan ia tanda tangani tanpa membaca detailnya, ada poin tentang stabilitas kepemimpinan. Kepergian Maya dan masuknya Siska ternyata dianggap sebagai risiko besar secara legal. Panik mulai merayap. Aditya mencoba menghubungi kontak di Crown Capital, namun tidak ada yang menjawab. Ia tidak tahu bahwa semua panggilan itu dialihkan langsung ke meja Sarah, asisten Maya. Untuk menutupi lubang yang ditinggalkan Crown Capital, Aditya melakukan kesalahan fatal kedua. Ia mengambil pinjaman jangka pendek dengan bunga sangat tinggi dari sebuah lembaga keuangan swasta. Ia yakin, begitu termin kedua dari proyek reklamasi cair dari Aruna Development, ia bisa melunasi semuanya. Maya memantau setiap pergerakan keuangan Aditya dari layar monitornya. Ia melihat bagaimana Aditya mulai memindahkan aset-aset pribadinya, termasuk rumah yang dulu mereka tempati, sebagai jaminan tambahan untuk menutupi kekurangan modal. Dia mulai memakan dirinya sendiri. "Nona," ujar Sarah. "Biarkan dia merasa lapar sedikit lagi," jawab Maya dingin. "Sekarang, buatkan janji temu antara perwakilan kita dengan Siska. Tapi jangan sebagai Aruna. Gunakan agensi perhiasan mewah. Tawarkan dia koleksi terbatas yang harganya fantastis. Buat dia merasa bahwa sebagai istri calon penguasa properti, dia harus memiliki koleksi itu." Maya tahu Siska adalah lubang hitam bagi keuangan Aditya. Siska tidak akan pernah puas. Di saat Aditya sedang berjuang mempertahankan perusahaan, Siska justru akan menjadi beban yang menariknya lebih cepat ke dasar jurang. Dan benar saja, Siska terjebak. Ia tergiur dengan tawaran, koleksi terbatas, itu dan merayu Aditya untuk membelikannya, dengan alasan bahwa itu akan meningkatkan citra mereka di depan para istri pejabat saat peresmian proyek nanti. Aditya yang sedang stres dan ingin menyenangkan Siska agar tidak kehilangan dukungan moral, akhirnya menyerah dan mengeluarkan sisa dana cadangan perusahaan. Jaring itu kini sudah terpasang sempurna. Aditya terikat hutang bank, hutang swasta berbunga tinggi, dan tuntutan gaya hidup Siska yang gila. Sementara itu, proyek reklamasi yang ia harapkan menjadi penyelamat, sedang disiapkan oleh Maya untuk menjadi kuburan bagi Blue Horizon. Maya berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Ia teringat malam di mana ia berdiri di bawah hujan, kedinginan dan dihina. "Dulu aku memberimu segalanya untuk membangun duniamu, Aditya," bisik Maya pada bayangannya di kaca. "Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat duniamu runtuh karena keserakahanmu sendiri. Kamu pikir Siska adalah mutiara? Mari kita lihat, apakah dia akan tetap di sampingmu saat kamu hanya punya hutang dan penyesalan." Esok pagi, Maya berencana mengirimkan kejutan berikutnya. Audit lapangan mendadak ke lokasi proyek yang akan mengungkap bahwa material yang digunakan Aditya tidak sesuai standar. Sebuah sabotase kecil yang sudah disiapkan Maya melalui vendor yang telah ia kuasai. Satu langkah lagi, dan Aditya akan mulai merasakan jeratan tali di lehernya semakin kencang. Kantor Blue Horizon yang biasanya dipenuhi suasana sombong kini terasa mencekam. Pendingin ruangan seolah tidak mampu meredam hawa panas yang menyergap dada Aditya.
Pagi ini, sebuah surat peringatan keras datang dari otoritas pengawas proyek reklamasi. Laporan tersebut menyatakan bahwa material baja yang dikirim ke lokasi proyek tidak memenuhi spesifikasi teknis dan terancam disita. Jika itu terjadi, proyek akan dihentikan secara sepihak, dan jaminan Bank Aditya akan hangus. Bagaimana bisa baja itu bermasalah? Teriak Aditya pada manajer operasionalnya. Vendor lama kita tiba-tiba membatalkan kontrak, Pak. Dan vendor baru yang kita pilih atas saran Bu Siska ternyata mengirimkan barang substandar. Mereka sekarang menghilang dan tidak bisa dihubungi. Lapor manajer itu dengan keringat dingin. Aditya menoleh ke arah Siska yang duduk di sofa sambil asyik memoles kuku. Tampak tak peduli dengan kekacauan yang terjadi. Siska, bukankah kamu yang bilang kenalanmu itu bisa menyediakan material dengan harga miring? Siska mendongak. Wajahnya cemberut. Ya mana aku tahu, Mas. Aku kan cuma ingin membantu menghemat biaya supaya kita bisa beli apartemen di Singapura. Lagi pula, itu kan tugas stafmu untuk mengeceknya. Aditya merasa kepalanya ingin pecah. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal dengan mempercayakan urusan teknis pada Siska yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Dengan sisa harapan yang ada, ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Pimpinan Aruna Development. Hanya sang investor utama yang bisa memberikan dispensasi waktu atau menyuntikkan dana darurat. Tanpa janji temu, Aditya nekat pergi ke gedung pencakar langit milik Lazuardi Group. Ia mengenakan jas terbaiknya, mencoba menutupi kegelisahan yang sangat kentara. Ia harus merendahkan diri, sesuatu yang sangat ia benci sejak ia merasa menjadi raja properti. Di lantai teratas gedung Aruna, Maya sedang duduk di ruang rapat kaca yang menghadap langsung ke jantung kota. Ia sudah tahu Aditya ada di lobi bawah melalui laporan keamanan. Biarkan dia menunggu di sana selama 3 jam. Perintah Maya pada Sarah. Jangan beri dia air. Jangan beri dia harapan. Biarkan dia melihat betapa kecilnya dia di gedung ini. Tepat 3 jam kemudian, saat Aditya sudah hampir menyerah dan kakinya mulai pegal karena berdiri di lobi, Sarah turun menjemputnya. Nona Maya bersedia menemui Anda selama 5 menit. Ikut saya. Aditya mengikuti Sarah dengan jantung yang berdegup kencang. Ketika pintu ruang kerja CEO dibuka, aroma parfum mahal yang sangat familiar memenuhi indera penciumannya. Maya sedang duduk di balik meja besarnya, membelakangi pintu sambil menatap pemandangan kota. Maya. Panggil Aditya. Suaranya parau. Maya memutar kursinya perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak pula marah. Wajahnya sedatar permukaan es. Di sini tidak ada Maya yang kamu kenal, Pak Aditya. Yang ada hanya pimpinan Aruna Development. Silakan duduk. Waktu Anda sudah berjalan 30 detik. Aditya duduk dengan kikuk. Keangkuhan yang ia tunjukkan 3 bulan lalu di pesta itu telah menguap sepenuhnya. Aku datang untuk membahas masalah vendor baja. Kami mengalami sedikit kendala teknis. Aku butuh Aruna untuk memberikan jaminan tambahan agar bank tidak menarik pinjaman kami. Maya menyandarkan punggungnya, menatap Aditya dengan tatapan meremehkan yang sangat dalam. Jaminan tambahan? Untuk perusahaan yang bahkan tidak bisa membedakan baja konstruksi dengan besi rongsokan. Itu kesalahan anak buahku. Bela Aditya cepat. Seorang pemimpin tidak menyalahkan anak buahnya di depan investor. Aditya. Itu menunjukkan ketidakmampuan. Potong Maya tajam. Lagi pula, mengapa aku harus membantu perusahaan yang sedang sekarat? Menurut data yang aku pegang, Blue Horizon saat ini memiliki rasio hutang yang sudah di luar batas kewajaran. Kamu bahkan menjaminkan rumah pribadimu demi sepotong jam tangan dan perhiasan untuk selingkuhanmu, bukan? Wajah Aditya memucat. Bagaimana kamu tahu? Tidak ada yang terjadi di kota ini tanpa sepengetahuan Lazuardi, jawab Maya dingin. Ia memajukan tubuhnya, menatap Aditya tepat di manik matanya. Ingatkah kamu malam itu, Aditya? Saat kamu membentakku di depan teman-temanmu? Saat kamu membuang hadiah yang kubeli dengan tabunganku ke lantai? Saat kamu mengusirku di bawah hujan seolah-olah aku adalah sampah yang mengotori sepatumu. Aditya menelan ludah. Maya,
Aku hilaf saat itu. Aku hanya terpengaruh suasana. Aku minta maaf. Tolong, bantu aku kali ini saja. Demi masa lalu kita. Masa lalu. Maya tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat sinis di telinga Aditya. Masa lalu yang kamu maksud adalah saat aku bekerja 12 jam sehari untuk menyusun proposal bisnismu sementara kamu bermain di belakangku? Masa lalu di mana aku mengurus ibumu yang sakit sementara kamu berpesta dengan Siska? Maya berdiri, melangkah mendekati Aditya. Langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Kamu tidak datang ke sini untuk meminta maaf, Aditya. Kamu datang karena kamu takut miskin. Kamu takut kembali menjadi pria jelata yang tinggal di kontrakan sempit. Kamu tidak merindukan aku. Kamu merindukan uangku. Aditya mencoba meraih tangan Maya. Namun Maya dengan cepat menariknya menjauh dengan rasa jijik yang nyata. Waktu Anda habis, ujar Maya sambil melirik jam tangannya. Dan untuk permintaan jaminan tambahanmu, jawabannya adalah tidak. Justru sebaliknya, karena Blue Horizon telah melanggar spesifikasi material, Aruna Development secara resmi menarik diri dari kemitraan ini mulai detik ini. Apa? Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku akan hancur. Maya, teriak Aditya panik. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Jawab Maya tenang. Surat pemutusan kontrak sedang dikirim ke kantormu sekarang. Besok pagi, bank akan mendengar berita ini dan mereka akan menagih seluruh hutangmu seketika. Siapkan koper untuk keluar dari rumah itu, Aditya. Karena sebentar lagi, rumah itu akan menjadi milik Lazuardi Group melalui proses lelang. Aditya jatuh terduduk di kursi. Seluruh dunianya runtuh. Ia melihat wanita di depannya. Wanita yang dulu ia anggap lemah dan bisa ia injak-injak, kini berdiri tegak sebagai algojo bagi seluruh impiannya. Keluar. Perintah Maya tanpa emosi. Dan jangan pernah muncul di depanku lagi kecuali kamu ingin aku mempercepat proses kebangkrutanmu. Aditya keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, seperti mayat hidup. Begitu pintu tertutup, Maya menarik napas panjang. Tidak ada kepuasan instan yang meledak. Hanya rasa dingin yang melegakan. Ia telah mengambil kembali kendali atas takdirnya. Sarah, panggil Maya melalui interkom. Iya, Nona. Hubungi pihak bank. Pastikan tidak ada keringanan satu hari pun untuk Aditya Pratama. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diusir tepat saat dia merasa tidak punya tempat untuk pergi. Kabar mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh Aruna Development menyebar seperti api yang menyambar bensin di kalangan investor. Dalam waktu kurang dari 24 jam, harga diri Aditya yang selama ini ia bangun di atas pondasi kesombongan hancur berantakan. Ia tidak lagi dipandang sebagai bintang baru properti, melainkan sebagai pengusaha gagal yang sedang menuju liang lahat kebangkrutan. Aditya kembali ke rumah mewahnya dengan langkah terseret. Namun, pemandangan yang menyambutnya di rumah justru membuat darahnya mendidih. Di ruang tamu, beberapa koper besar sudah berjejer. Siska tampak sibuk memasukkan tas-tas branded dan koleksi sepatunya ke dalam kotak-kotak kardus. Apa-apaan ini, Siska? Tanya Aditya dengan suara parau. Siska menoleh dengan tatapan yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kerlingan manja atau suara manis yang memuja. Mas, jangan pura-pura bodoh. Aku sudah dengar beritanya. Bank sudah mengirimkan surat sita rumah ini karena kamu menjadikannya jaminan, kan? Aku tidak mau ikut terseret jadi gelandangan. Aku sedang berjuang, Siska. Aku butuh dukunganmu, bukan pengkhianatanmu, bentak Aditya. Siska tertawa sinis, tawa yang mengingatkan Aditya pada tawa Maya di ruang kantor tadi pagi, namun jauh lebih kejam. Dukungan? Dukungan itu butuh modal, Mas. Selama ini aku bersamamu karena kamu punya masa depan. Sekarang, kamu hanya punya hutang. Aku baru sadar, ternyata semua kesuksesanmu dulu itu memang karena Maya. Tanpa dia, kamu hanya pria mediocre yang tidak bisa membedakan baja dan seng. Kata-kata Siska menghujam jantung Aditya lebih dalam dari ucapan Maya. Siska, wanita yang ia bela hingga tega mengusir Maya,
kini menjadi orang pertama yang meludahinya saat ia jatuh. "Keluar kamu dari sini!" teriak Aditya. "Tanpa kamu usir pun aku akan pergi," jawab Siska santai sambil menarik koper-kopernya. "Oh, omong-omong, perhiasan yang kamu belikan tempo hari? Itu sudah kujual untuk biaya hidupku di Bali. Jangan mencariku." Aditya jatuh terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara. Ia menatap dinding-dinding yang dulu penuh dengan foto-foto dirinya yang sedang bergaya sukses. Kini, ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Keesokan harinya, Maya mengadakan konferensi pers di kantor pusat Lazuardi Group. Ia tampil sangat memukau dengan setelan merah marun yang melambangkan kekuatan. Bukan tanpa alasan ia mengadakan acara ini. Ia ingin memberikan pukulan terakhir pada ego Aditya di depan seluruh publik. Aditya, yang kini tampak kusam dengan janggut yang mulai tumbuh dan mata merah karena kurang tidur, menonton siaran langsung itu dari televisi di sebuah warung kopi pinggir jalan. Ia tidak berani kembali ke kantor karena penagih hutang sudah mengepung tempat itu. Di layar televisi, Maya bicara dengan sangat tenang. "Kami di Aruna Development menjunjung tinggi profesionalisme. Kami telah mengakuisisi seluruh aset sisa dari proyek reklamasi yang sebelumnya dikelola oleh Blue Horizon. Kami juga akan mengambil alih seluruh kewajiban mereka terhadap vendor-vendor kecil agar mereka tidak dirugikan oleh manajemen yang tidak kompeten." Seorang wartawan bertanya, "Nona Maya, beredar rumor bahwa pemilik Blue Horizon adalah mantan suami Anda. Apakah ini bentuk balas dendam pribadi?" Maya tersenyum manis ke arah kamera. Sebuah senyum yang membuat Aditya bergidik. "Balas dendam? Terlalu dramatis. Dalam bisnis, kita tidak bicara tentang perasaan, tapi tentang kelayakan. Jika seseorang tidak kompeten dalam memimpin perusahaan, pasar akan menyeleksinya secara alami. Saya hanya membantu mempercepat proses seleksi itu agar industri ini bersih dari parasit yang hanya bisa bermimpi tanpa bekerja." Mendengar kata parasit, Aditya meremas gelas kopinya hingga retak. Ia tahu Maya sedang bicara langsung padanya melalui lensa kamera itu. Maya sedang menghancurkan egonya, menelanjangi ketidakmampuannya di depan seluruh negeri. Tidak berhenti di situ, Maya melanjutkan. "Dan sebagai informasi tambahan, mulai hari ini, seluruh aset pribadi saudara Aditya Pratama yang telah disita bank, telah resmi dibeli oleh Yayasan Amal Keluarga Lazuardi. Kami akan mengubah rumah mewah tersebut menjadi panti asuhan dan pusat pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita yang ingin mandiri secara finansial. Kami ingin tempat yang dulu penuh dengan kesombongan itu berubah menjadi tempat yang memberikan harapan." Aditya merasa dunianya gelap. Rumahnya, simbol kesuksesannya, akan dijadikan panti asuhan oleh mantan istrinya. Ini adalah penghinaan yang paling sempurna. Maya tidak hanya mengambil hartanya, tapi juga menghapus jejak keberadaannya dari sejarah kelas atas kota ini. Beberapa saat kemudian, ponsel Aditya berdering. Itu adalah pengacaranya. "Pak Adit, ada gugatan baru." Suara pengacara itu terdengar putus asa. "Pihak Lazuardi Group menggugat Anda atas dugaan penggelapan dana investasi Crown Capital yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi selama 3 tahun terakhir. Jika terbukti, ini bukan lagi soal bangkrut, Pak. Anda bisa menghadapi hukuman penjara minimal 10 tahun." Ponsel itu terlepas dari tangan Aditya dan jatuh ke tanah. Layarnya hancur berkeping-keping. Ia teringat bagaimana dulu Maya yang memegang semua laporan keuangan. Maya tahu setiap rupiah yang ia ambil secara diam-diam untuk memanjakan Siska, atau membeli barang mewah tanpa sepengetahuannya. Maya telah menyimpan semua bukti itu, menunggunya di saat yang paling tepat untuk meledakkannya. Di layar televisi, Maya menutup konferensi persnya dengan pernyataan terakhir. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling keras berteriak di pesta, tapi tentang siapa yang paling tangguh bertahan dalam keheningan. Terima kasih. Maya melangkah pergi dari podium, meninggalkan Aditya yang kini benar-benar menjadi debu di tengah keramaian kota. Ego pria itu tidak hanya hancur. Ia telah digiling menjadi butiran yang tak berarti oleh tangan wanita yang pernah ia buang seperti sampah. Aditya menatap ke langit yang mulai mendung. Air mata penyesalan mulai jatuh. Namun ia tahu, di dunia Maya yang sekarang, tidak ada lagi ruang untuk pengampunan.
Dunia Aditya kini menyempit hingga ke sebuah kamar hotel melati yang pengap di pinggiran kota. Ia tidak bisa lagi menginjakan kaki di kantornya yang telah disegel garis polisi. Apalagi di rumah mewahnya yang kini dijaga ketat oleh pihak keamanan Lazuardi Group. Dengan sisa uang di dompetnya yang semakin menipis, Aditya mencoba mencari perlindungan. Pikirannya tertuju pada satu nama yang selama ini ia manjakan dengan harta dan janji manis. Siska. Ia yakin Siska hanya emosi sesaat ketika mereka bertengkar di rumah tempo hari. Ia yakin bahwa wanita itu masih mencintainya dan menyembunyikan sebagian aset yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri atau memulai hidup baru. Dengan menggunakan ponsel pinjaman dari resepsionis hotel, Aditya mendial nomor Siska. Setelah berkali-kali dialihkan, akhirnya panggilan itu diangkat. Siska, ini aku. Adit, syukurlah kamu angkat. Suara Aditya terdengar gemetar penuh harap. Aku sedang di hotel kecil di dekat terminal. Datanglah jemput aku. Kita harus bicara soal perhiasan yang kamu bawa. Kita bisa jual itu dan pergi keluar kota sampai suasana tenang. Terdengar suara tawa renyah dari seberang sana. Namun bukan tawa manja yang biasa Aditya dengar. Itu adalah tawa penuh penghinaan. Mas Adit, kamu masih punya nyali meneleponku. Suara Siska terdengar sangat santai, diikuti suara denting gelas dan musik latar sebuah klub mewah. Dengar ya, pria gagal. Perhiasan itu adalah upahku karena sudah bersabar melayanimu dan egomu yang setinggi langit itu selama 2 tahun. Anggap saja itu pesangon. Siska, apa maksudmu? Aku melakukan semua ini untukmu. Aku mengusir Maya demi kamu. Teriak Aditya frustrasi. Itulah kebodohanmu yang paling besar. Balas Siska tajam. Kamu mengusir berlian demi mengejar kerikil sepertiku. Aku ini parasit. Adit, aku hanya menempel pada inang yang sehat. Sekarang kamu sudah kering, sudah busuk, dan sebentar lagi akan dipenjara. Untuk apa aku bersamamu? Kamu tega sekali. Tega, Mas. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Oh, dan satu hal lagi. Jangan pernah mencariku ke Bali. Aku sekarang sudah punya teman baru, seorang pengusaha dari Singapura yang jauh lebih kaya dan, yang paling penting, jauh lebih pintar darimu. Dia tidak butuh istri seperti Maya untuk terlihat hebat. Selamat menikmati masa tuamu di penjara, Aditya. Klik. Sambungan diputus. Aditya membeku. Dadanya terasa sesak seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah disedot keluar. Ia teringat kembali malam pesta itu. Ia ingat bagaimana Siska membisikkan kata-kata panas di telinganya untuk mengusir Maya. Ia ingat bagaimana ia dengan bangganya merangkul Siska sambil menertawakan Maya yang basah kuyup terkena hujan. Ternyata, wanita yang ia bela dengan mempertaruhkan segalanya adalah orang yang pertama kali menari di atas kuburan karirnya. Rasa frustrasi membawa Aditya kembali ke lingkungan lamanya, tempat di mana teman-teman sosialitanya dulu sering berkumpul. Ia pergi ke sebuah kafe eksklusif tempat ia biasa menghabiskan puluhan juta rupiah untuk menjamu rekan-rekannya. Ia berharap ada 1 atau 2 orang yang berhutang budi padanya dan mau memberinya tumpangan atau pinjaman modal. Namun, kenyataan kembali menamparnya. Saat ia melangkah masuk dengan pakaian yang mulai bau dan kusut, manajer kafe, yang dulu selalu membungkuk hormat padanya, kini justru mencegatnya di pintu masuk. Maaf, Pak Aditya. Kami menerima instruksi bahwa kehadiran Anda dapat mengganggu kenyamanan tamu-tamu VVIP kami, ujar sang manajer dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Aku pelanggan tetap di sini. Mana Pak Danu? Mana Pak Tirta? Mereka ada di dalam, kan? Aditya mencoba mengintip ke dalam ruangan. Di salah satu meja pojok, ia melihat Danu dan Tirta, 2 orang yang dulu sering ia ajak main golf dan ia beri proyek subkontraktor secara cuma-cuma. Saat mata mereka bertemu dengan mata Aditya, mereka justru memalingkan wajah dan memberi isyarat pada pelayan agar, gelandangan, itu segera diusir. Pak Danu, ini aku, Adit. Teriak Aditya putus asa. Danu berdiri, namun bukan untuk menyapa, melainkan untuk mendekat dan berbisik dengan nada mengancam. Adit, pergi dari sini.
Kami semua sudah tahu kamu sedang diselidiki atas penggelapan dana Lazuardi Group. Menghubungkan diri denganmu sekarang adalah bunuh diri bagi bisnis kami. Kamu sudah habis. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Aditya diseret keluar oleh dua sekuriti bertubuh besar. Ia terjerembab di atas trotoar, tepat di depan deretan mobil mewah yang terparkir. Ia menatap pantulan dirinya di kaca sebuah mobil. Seorang pria yang hancur, kehilangan harta, kehilangan harga diri, dan kehilangan orang-orang yang ia anggap teman. Dalam kehancurannya, langkah kaki Aditya membawanya ke depan gerbang rumah lamanya. Rumah yang kini sudah dipenuhi oleh papan pengumuman. Properti ini telah diambil alih oleh Yayasan Lazuardi Berdikari. Di sana, ia melihat beberapa truk besar sedang menurunkan tempat tidur kecil dan peralatan sekolah. Ia melihat sosok Maya turun dari mobil Rolls-Royce hitamnya. Maya tampak sedang berdiskusi dengan seorang arsitek tentang rencana renovasi taman depan untuk dijadikan area bermain anak. Aditya berlari mendekati pagar, namun segera dihentikan oleh pengawal pribadi Maya. "Maya! Maya! Dengarkan aku!" teriak Aditya dari balik pagar. Maya menoleh. Ia melihat Aditya yang berantakan. Pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa kini tampak seperti orang asing yang menyedihkan. Maya memberi isyarat agar pengawalnya melonggarkan cengkeraman pada Aditya. Namun ia tetap menjaga jarak. "Siska meninggalkan aku. Maya, teman-temanku mengkhianatiku. Aku tidak punya apa-apa lagi," isak Aditya. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. "Kamu benar. Mereka semua hanya parasit. Tolong aku, Maya. Aku mohon cabut tuntutan penggelapan itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi asistenmu, sopirmu, apa saja asalkan aku tidak dipenjara." Maya menatap Aditya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, bukan pula kasihan. Hanya ada kekosongan yang dalam. "Kamu tahu, Aditya?" Suara Maya terdengar tenang namun berwibawa di tengah kebisingan renovasi. "Dulu, setiap malam aku berdoa agar kamu sukses. Aku memberikan seluruh hidupku agar kamu bisa berdiri tegak. Tapi kamu tidak hanya menghancurkan cintaku, kamu juga menghancurkan rasa hormatku pada dirimu sebagai manusia. Aku hilaf. Maya, aku menyesal." "Penyesalanmu datang karena kamu sudah kalah, bukan karena kamu sadar," lanjut Maya. "Jika hari ini kamu masih kaya dan aku masih miskin, kamu tidak akan pernah berdiri di sini untuk meminta maaf. Kamu akan tetap menertawakanku bersama Siska." Maya melangkah satu langkah lebih dekat ke pagar. Siska tidak menunjukkan wajah aslinya sekarang, Aditya. Dia sudah menunjukkannya sejak lama. Tapi kamu memilih untuk buta karena nafsumu. Sekarang, jalani takdirmu. Penjara mungkin tempat terbaik bagimu untuk merenung bahwa membuang orang yang tulus demi kilauan palsu adalah kesalahan yang harus dibayar seumur hidup. Maya berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah yang dulu penuh kenangan pahit itu tanpa menoleh lagi. Aditya berteriak memanggil namanya hingga suaranya habis. Namun yang menjawabnya hanyalah suara deru mesin buldoser yang mulai meratakan bangunan paviliun tempat ia dan Siska dulu sering berselingkuh. Aditya jatuh berlutut di aspal. Ia baru menyadari bahwa hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan atau penjara, melainkan kenyataan bahwa ia telah membuang surga demi neraka yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Jakarta seolah bersinar lebih terang di sekitar Menara Lazuardi. Maya mengadakan sebuah grand gala untuk meresmikan pembukaan panti asuhan dan pusat pelatihan wanita yang ia bangun di atas puing-puing masa lalu Aditya. Pesta ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pernyataan kemenangan mutlak. Para pejabat tinggi, pengusaha papan atas, hingga media internasional hadir untuk menyaksikan transformasi seorang istri yang terbuang menjadi filantropis paling berpengaruh tahun ini. Maya tampil luar biasa dengan gaun kutur berwarna emas pucat yang melambangkan kemurnian dan kejayaan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang kini dihiasi kalung berlian pusaka keluarga Lazuardi. Ia berdiri di podium utama, menyambut para tamu dengan senyum yang memancarkan otoritas tanpa celah. Sementara itu, di luar gerbang gedung yang dijaga ketat, sebuah taksi tua berhenti. Aditya keluar dengan penampilan yang mengenaskan. Jasnya,
Satu-satunya miliknya yang belum disita, tampak kebesaran karena berat badannya yang turun drastis. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat berisi surat permohonan pengampunan yang ia tulis dengan tangan. Ia mencoba masuk, namun tentu saja, namanya tidak ada dalam daftar tamu. Saya mantan suaminya. Saya harus bertemu Maya, teriak Aditya kepada petugas keamanan. Pak, tolong pergi atau kami akan bertindak kasar, ancam petugas itu. Keajaiban, atau mungkin bagian dari rencana Maya, terjadi. Sarah, asisten Maya, muncul di depan pintu kaca dan memberi isyarat agar petugas membiarkan Aditya masuk. Biarkan dia masuk, ujar Sarah dengan senyum penuh teka-teki. Nona Maya ingin dia melihat ini. Aditya melangkah masuk ke dalam aula mewah itu. Bau parfum mahal dan aroma makanan lezat seketika menusuk hidungnya, mengingatkannya pada kehidupan yang pernah ia miliki namun ia hancurkan sendiri. Orang-orang mulai berbisik saat ia lewat. Para sosialita yang dulu menjilatnya kini menutup hidung atau memalingkan muka seolah melihat kutu busuk di tengah pesta berlian. Aditya melihat Maya di atas panggung, sedang menerima penghargaan dari kementerian terkait. Di sisi panggung, sebuah layar besar menampilkan foto-foto transformasi gedung rumah lama mereka, dari rumah penuh kemewahan egois menjadi asrama yang hangat untuk anak-anak yatim. Setelah turun dari panggung, Maya dikerumuni oleh para kolega. Aditya menerobos kerumunan itu dengan nekat. Maya, teriaknya. Suaranya pecah di tengah musik chamber yang elegan. Kerumunan itu terbelah. Maya berhenti, memutar tubuhnya dengan perlahan. Ia tidak tampak terkejut. Sebaliknya, ia menatap Aditya dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah sedang melihat aktor figuran dalam sebuah drama yang hampir selesai. Aditya Pratama, ucap Maya dingin. Aku tidak menyangka kamu punya cukup keberanian untuk datang ke sini setelah surat perintah penangkapanmu keluar sore tadi. Aditya jatuh berlutut di tengah aula, tepat di hadapan Maya dan di depan mata semua tamu penting yang hadir. Amplop coklatnya terjatuh. Maya, aku mohon cabut tuntutannya, rintih Aditya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Siska meninggalkanku. Semua orang meninggalkanku. Aku sadar sekarang. Aku ini bodoh. Aku ini sampah. Tolong, ingatlah saat-saat kita dulu masih berjuang bersama. Kamu mencintaiku, kan? Beberapa tamu tertawa sinis mendengar kata cinta keluar dari mulut pria yang telah mengusir istrinya di depan publik. Maya memandang ke sekeliling, lalu kembali menatap pria yang bersimpuh di kakinya. Kamu ingat malam pesta 3 bulan lalu, Aditya? Tanya Maya dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang. Saat itu, aku berlutut sedikit lebih rendah darimu, memohon agar kamu menghargaiku sedikit saja sebagai istrimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Maya melangkah maju, membuat Aditya terpaksa mendongak. Kamu membentakku. Kamu membuang hadiahku. Kamu memanggilku beban yang memalukan, lanjut Maya. Dan yang paling menjijikkan, kamu mengusirku di hadapan selingkuhanmu dan teman-temanmu seolah-olah aku tidak punya harga diri. Aditya terisak. Aku hilaf, Maya. Tidak, Aditya. Kamu tidak hilaf. Kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Maya memberi isyarat pada seorang pelayan yang membawa nampan berisi segelas air putih. Maya mengambil gelas itu. Lalu, dengan gerakan yang tenang namun menghina, ia menyiramkan air itu ke atas kepala Aditya. Seluruh ruangan terkesiap. Air dingin itu mengalir di wajah Aditya, bercampur dengan air matanya yang kotor. Sekarang kita genap, bisik Maya. Suaranya setajam belati. Dulu kamu membiarkanku basah oleh hujan dan hinaan. Sekarang, aku membiarkanmu basah oleh keadilan dan rasa malu di depan seluruh dunia. Maya meletakkan gelas kosong itu kembali ke nampan. Kamu bilang aku memalukan? Lihat dirimu sekarang. Kamu adalah definisi dari kehinaan yang sesungguhnya. Seorang pria yang tidak bisa sukses tanpa dukungan wanita, namun terlalu sombong untuk mengakuinya. Tepat saat itu, pintu aula terbuka lebar. 4 orang polisi berpakaian preman masuk. Mereka berjalan lurus menuju ke arah Aditya. Saudara Aditya Pratama,
Tanya salah satu polisi sambil mengeluarkan borgol. Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dan penipuan investasi. Anda memiliki hak untuk diam. Aditya mencoba meronta. Maya, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Maya hanya menatapnya tanpa kedipan saat polisi menarik Aditya berdiri dan menyeretnya keluar dari aula. Sebelum sampai di pintu keluar, Aditya melihat ke arah layar besar di aula. Layar itu kini menampilkan kutipan yang pernah Maya katakan. Kesetiaan adalah fondasi, pengkhianatan adalah kehancuran. Saat Aditya diseret keluar, ia berpapasan dengan Siska yang ternyata juga sedang digiring oleh petugas kepolisian lain di lobi. Ternyata Siska terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan Aditya. Siska menatap Aditya dengan penuh kebencian, menyalahkan pria itu atas kehancurannya. Mereka berdua, yang dulu tertawa di atas penderitaan Maya, kini dibawa pergi menuju sel yang sama-sama dingin. Maya berbalik kembali ke tamu-tamunya, mengangkat gelas sampanyenya dengan anggun. Maaf atas gangguannya. Hadirin, mari kita lanjutkan perayaan ini. Untuk masa depan yang lebih jujur. Musik kembali mengalun. Maya tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar tulus. Ia telah menyelesaikan babak balas dendamnya dengan cara yang paling elegan. Ia tidak hanya menghancurkan Aditya, ia telah menghapus keberadaan pria itu dari dunianya. 2 tahun telah berlalu sejak malam di mana borgol besi mengunci takdir Aditya Pratama. Di dalam sel penjara yang sempit dan berbau lembab, waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi setelan jas sutra, tidak ada lagi aroma parfum mahal, dan tidak ada lagi tawa sombong yang dulu selalu ia banggakan. Yang ada hanyalah dinding beton kusam yang dipenuhi coretan penghuni sebelumnya dan suara jeruji besi yang digeser setiap pagi. Aditya duduk di sudut selnya, menatap sebuah potongan koran lama yang sudah kumal. Foto di koran itu menampilkan wajah Maya Lazuardi yang sedang berjabat tangan dengan presiden dalam sebuah acara penganugerahan tokoh bisnis paling berpengaruh di Asia. Maya tampak bercahaya, jauh lebih muda dan berenergi dibandingkan saat masih menjadi istrinya. Setiap hari di penjara adalah siksaan mental bagi Aditya. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi ia harus hidup dengan memori tentang kebodohannya sendiri. Di sini, ia bukan lagi raja properti, melainkan hanya narapidana nomor 402 yang bertugas membersihkan toilet umum setiap sore. Waktunya makan, 402. Teriak seorang sipir sambil menendang pintu jeruji. Aditya berjalan gontai menuju ruang makan. Di sana, ia berpapasan dengan beberapa mantan rekan bisnisnya yang juga masuk penjara karena kasus korupsi yang terungkap setelah kejatuhan Blue Horizon. Mereka yang dulu bersulang sampahnya bersamanya, kini bahkan tidak mau berbagi meja dengannya. Mereka menyalahkan Aditya karena menyeret mereka ke dalam pusaran audit Lazuardi Group. Di pojok lain penjara wanita yang berseberangan dengan area kunjung, ia sempat melihat Siska beberapa bulan lalu. Wanita itu tampak mengerikan. Rambutnya yang dulu indah kini rontok dan kusam. Siska sedang berteriak histeris pada pengacaranya karena semua asetnya telah disita habis untuk membayar ganti rugi pada korban penipuan mereka. Saat mata mereka bertemu, Siska meludah ke arah Aditya, menunjukkan kebencian yang abadi. Mereka dipersatukan oleh dosa, namun dipisahkan oleh dendam. Sementara itu, di sebuah taman atap gedung pencakar langit Lazuardi, suasana sangat berbeda. Maya sedang duduk bersantai sambil menatap matahari terbenam yang membiaskan warna jingga di langit Jakarta. Di sampingnya, duduk seorang pria bernama Arlan, seorang arsitek filantropis yang selama 2 tahun ini bekerja bahu-membahu bersamanya membangun berbagai yayasan pendidikan. Arlan bukan tipe pria yang memuja harta atau ego. Ia adalah pria yang menghargai kecerdasan Maya dan mendukung kemandiriannya tanpa pernah merasa terintimidasi. Kamu terlihat melamun, Maya, ujar Arlan lembut sambil memberikan secangkir teh hangat. Maya tersenyum, sebuah senyuman yang tenang dan damai. Hanya berpikir tentang betapa cepatnya hidup berubah. 2 tahun lalu, aku pikir duniaku sudah berakhir di bawah hujan. Kamu tidak berakhir, Maya. Kamu hanya sedang melepaskan kulit lama untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, sahut Arlan. Ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan dari Sarah masuk. Nona,
Permohonan pembebasan bersyarat Aditya Pratama ditolak oleh pengadilan hari ini. Berdasarkan laporan perilaku, dia dinilai belum menunjukkan penyesalan yang tulus dan masih sering berhalusinasi tentang kekuasaannya dulu. Maya membaca pesan itu tanpa ada gejolak emosi sedikit pun. Tidak ada rasa senang yang meluap. Tidak ada pula rasa benci. Aditya kini hanyalah sebuah nama dalam catatan kaki sejarah hidupnya yang sudah ia tutup rapat. Ada kabar penting? Tanya Arlan. Tidak ada. Hanya sampah lama yang sedang dibersihkan oleh waktu. Jawab Maya santai. Ia menghapus pesan itu dan meletakkan ponselnya jauh-jauh. Malam itu di penjara, Aditya mencoba memejamkan mata. Namun, setiap kali ia menutup mata, bayangan malam pesta itu kembali muncul. Ia mendengar kembali suaranya sendiri yang membentak Maya. Ia melihat kembali wajah Maya yang terluka saat ia mengusirnya. Ia teringat betapa tulusnya Maya dulu saat ia sakit demam berdarah di awal pernikahan mereka. Maya tidak tidur semalaman, mengompres dahinya dan menyuapinya bubur dengan penuh cinta. Ia teringat bagaimana Maya selalu menyisihkan bagian daging terbaik dari makanan mereka untuknya, sementara Maya hanya memakan sayurannya. Aku punya segalanya, bisik Aditya pada kegelapan sel. Aku punya malaikat di sampingku, tapi aku mengusirnya demi iblis yang memakai topeng cantik. Air mata mengalir di pipi Aditya yang kasar. Ini adalah hukuman yang sesungguhnya. Bukan jeruji besi ini, melainkan ingatan tentang apa yang pernah ia miliki dan apa yang telah ia buang secara cuma-cuma. Ia tahu, sampai hari kematiannya nanti, ia akan terus dihantui oleh wajah Maya, wanita yang ia buang sebagai sampah, namun ternyata adalah pemilik dunia tempat ia kini membusuk. Di sisi lain kota, Maya berdiri di balkon apartemennya yang mewah. Ia menghirup udara malam yang segar. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tapi tentang membangun hidup yang sangat luar biasa sampai kehadiran sang musuh tidak lagi berarti apa-apa. Maya Lazuardi kini bukan lagi istri yang terbuang. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, berdiri tegak dengan martabat yang takkan pernah bisa diinjak oleh siapapun lagi. Ceritanya bukan lagi tentang rasa sakit, melainkan tentang kejayaan yang dibangun dari reruntuhan pengkhianatan. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar jendela. Maya tidak lagi merasa kedinginan. Ia menutup jendela kacanya, berbalik menuju kamarnya yang hangat, dan mematikan lampu. Kegelapan bagi Maya adalah waktu untuk beristirahat dengan tenang, sementara bagi Aditya, kegelapan adalah tempat di mana penyesalannya akan abadi seumur hidup. Tamat.